Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sefri Hidayat, di channel YouTube Sefri Hidayat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membedah soal P3K manajerial. Di sini bukan berarti saya sudah mahir atau menggurui teman-teman, tapi di sini hanya berbagi saja, karena saya juga masih belajar dan apabila ada pendapat lain atau jawaban lain, teman-teman bisa menulisnya di kolom komentar. Sebelum lanjut, silakan teman-teman dapat mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga bagikan kepada orang lain supaya lebih bermanfaat. Baik, untuk memanfaatkan waktu, mari kita langsung saja ke pembahasan soal. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 10 soal. Dari total ada 40 soal, jadi nanti akan ada 4 video, supaya tidak terlalu banyak gitu ya, dalam satu video pembahasannya. Kita bahas per 10 soal, jadi nanti 10 soal, kita berhenti dulu gitu ya. Nanti di video selanjutnya 10 soal sampai soal ke-40, itu untuk manajerialnya. Nah, nanti sistemnya saya akan mempersilahkan teman-teman beberapa saat untuk membaca dan memilih jawabannya terlebih dahulu. Kemudian nanti kita bahas bersama-sama ya. Baiklah, langsung saja kita ke soal nomor 1. Silakan teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk membacanya dan juga memahami soalnya, dan kalau bisa mencatat jawabannya ya, supaya nanti kita di akhir bisa menghitung berapa skor yang didapatkan. Sebagai informasi saja bahwa di soal manajerial P3K ini, jawaban yang paling tepat memiliki poin 4, kemudian di bawahnya ada 3, 2, dan 1, seperti itu ya. Baik, silakan langsung saja. Nomor 1, saya beri waktu selama 30 detik untuk membaca dan juga menentukan jawaban. Baiklah, waktunya sudah habis ya. Sekarang mari kita bahas bersama-sama soal nomor 1. Baik. Di sini ada soal, suatu saat Anda diberi tanggung jawab menjadi pemegang uang simpan pinjam di organisasi di tempat Anda tinggal, di lingkungan. Iwan mendatangi Anda untuk mengetahui simpanan uang yang dimiliki oleh Marwis. Hal ini dilakukan oleh Iwan dengan alasan Marwis mempunyai hutang ke Iwan dan terkesan tidak mau membayar dengan alasan tidak mempunyai uang, padahal ia sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayar uang sekolah anaknya. Jika saya pada kondisi tersebut, yang akan saya lakukan dalam menghadapi Iwan adalah, coba teman-teman tadi jawab apa? Di sini yang pertama, mencoba menasehati Marwis untuk membayar ke Iwan langsung. Kemudian B, memberi gambaran tentang keuangan Marwis tanpa menyebutkan jumlah minimalnya. C, saya tidak akan memberi tahu jumlah uang. D, memberitahu Iwan jumlah uang Marwis dengan pertimbangan Iwan betul-betul membutuhkan uang tersebut. Yang E, mendorong Iwan untuk menagih karena saya tahu Marwis mempunyai uang di simpanan. Nah, coba tadi teman-teman jawab apa? Di sini soalnya itu cukup panjang gitu ya. Ada beberapa kalimat dan juga ada beberapa pengecoh. Pengecoh yang pertama adalah dengan memberikan beberapa tokoh gitu ya. Di sini ada Anda sendiri gitu ya, kita selaku pembaca, kemudian ada Iwan dan juga ada Marwis gitu ya. Nah, di sini
kita harus memiliki sudut pandang gitu ya sebagai orang yang berintegritas tinggi gitu ya. Berintegritas tingginya di mana? Sebentar. Nah, integritasnya di mana nih? Kita bisa melihat di sini. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu bisa dijadikan tolak ukur bahwa orang itu bertanggung jawab gitu ya. Tanggung jawab untuk apa? Untuk memegang uang simpanan. Di sini ketika diberi tanggung jawab kita harus melaksanakannya dengan sebaik mungkin gitu ya. Kemudian ini tiba-tiba ada orang datang nih nanya gitu, punya orang yang simpan di kita itu punya hutang gitu. Nah, lantas mana jawaban yang paling tepat gitu ya? Jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C. Mengapa jawaban yang C gitu ya? Nah, di sini kan sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menyimpan uang orang lain gitu ya, apapun alasannya, ketika ada orang datang itu dengan alasan untuk biaya sekolah anak ataupun karena membutuhkan gitu ya, atau tiba-tiba ada orang yang bilang bahwa orang tersebut punya hutang gitu ya, kita itu tidak bisa memberikannya secara cuma-cuma gitu. Nih seperti ini nih, yang D nih, memberitahu Iwan jumlah uang Marwis dengan pertimbangan Iwan betul-betul membutuhkan uang tersebut. Nah, ini tidak perlu gitu ya, karena kita mencampuri urusan orang lain. Kemudian yang E, mendorong Iwan untuk menagih karena saya tahu Marwis mempunyai uang di simpanan. Nah, ini juga ikut campur, tiba-tiba jadi debt collector gitu kan. Nah, kemudian yang A, mencoba menasehati Marwis untuk membayar ke Iwan langsung. Dan yang B, memberi gambaran tentang keuangan Marwis tanpa menyebutkan jumlah minimalnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada skor dari masing-masing jawaban gitu ya. Nah, jawaban C ini yang paling tinggi gitu ya, yang paling tepat. Kemudian mana yang sekiranya mendapat skor kedua gitu ya, mendapat skor 3. Nah, kalau dari pandangan saya yang mendapat skor ketiga itu A gitu ya. Karena di sini menasihati Marwis untuk membayar ke Iwan langsung gitu ya. Di sini tanggung jawab untuk menyimpan uangnya tetap gitu ya, dan tidak mencampuri tentang tanggung jawab kita gitu sebagai orang yang diberi amanah. Kemudian yang terakhir ini B, memberi gambaran keuangan gitu. Nah, ini sudah agak-agak ikut campur meskipun tidak menyebutkan jumlahnya. Seperti itu, semoga dapat dipahami ya. Kita langsung lanjut ke soal nomor 2. Silakan, mungkin 30 detik terlalu lama ya, 15 detik cukup sepertinya. Soal nomor 2. Di kelas sudah 20 detik ya. Nah, di sini soal nomor 2. Menurut Anda, pekerjaan yang bertanggung jawab dan mempunyai integritas adalah orang yang... Nah, di sini yang pertama, bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti, tetapi juga tepat waktu. B, menyelesaikan tugas dengan cepat. C, bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku. D, mengacu pada perintah atasan. E, bekerja berdasar pada skala prioritas dan tuntutan kondisi sesaat. Nah, mana jawaban yang paling tepat? Jawaban yang paling tepat adalah A. Mengapa jawabannya A gitu ya? Bukan yang C. Begini, untuk yang A itu mengapa dipilih A? Karena di A itu detail gitu ya, detail. Di sini detailnya dideskripsikan dengan jelas gitu jawabannya. Pertanyaannya itu kan ditanya gitu, sebagai orang yang bekerja gitu ya, yang memiliki integritas itu orang yang seperti apa gitu ya. Nah, di sini kan jelas gitu. Orangnya itu penuh kehati-hatian, teliti, tetapi juga tepat waktu, seperti itu. Nah, ini ciri-ciri orang yang berintegritas. Apakah yang C tidak berintegritas? Berintegritas juga gitu ya. Tetapi di sini tidak dijabarkan seperti apa gitu ya, isi integritasnya itu seperti apa, hanya mentaati aturan saja gitu kan. Misal di sana aturan tentang jam masuk dan pulang, ya sudah itu saja. Tapi orangnya itu tidak hati-hati, tidak teliti gitu ya.
Kemudian yang B ini, menyelesaikan tugas dengan cepat gitu. Cepat tapi kalau tidak tepat kan percuma gitu. Kemudian yang D, mengacu pada perintah atasan. Nah, ini juga masih ambigu gitu. Atasannya itu memberikan perintah yang baik atau tidak. Misalnya memberi perintah untuk korupsi dan lain-lain kan tentunya jangan. Kemudian yang E, bekerja pada dasar skala prioritas. Skala prioritasnya bagus, namun di sini ada negatifnya gitu ya. Tuntutan kondisi saat, artinya tidak konsisten. Seperti itu. Mana poin yang kedua gitu. Ini kan 4, ini 3, seperti itu. Yang ini sifatnya itu positif gitu ya. Kita lanjut ke nomor 3. Silakan 20 detik dari sekarang. Baiklah, sudah 20 detik ya. Baik. Soal nomor 3. Andi adalah seorang kabag. Kabag itu kepala bagian di suatu dinas di Kabupaten Lumbung. Andi dikenal orang yang cukup patuh pada atasan. Suatu hari atasannya yang bernama Yanto pergi ke luar kota untuk urusan dinas yang cukup rahasia. Andi diminta untuk mengawasi pegawai secara ketat. Hal ini ditekankan oleh Yanto karena ia mendapat laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat datang dan pulang sebelum waktu kerja habis. Yanto juga berpesan agar Andi tidak memberitahukan kepada siapapun kemana ia pergi karena tugas yang diembannya cukup rahasia. Andi menyatakan kesanggupannya untuk mengawasi karyawan dan memegang rahasia tersebut. Pada hari pertama Yanto pergi, Andi menemukan 5 pegawai yang datang terlambat tanpa alasan yang jelas dan 7 orang yang pulang sebelum jam kerja selesai. Pada hari kedua Yanto pergi, datang tamu pejabat penting dari provinsi yang mempunyai urusan penting berkaitan dengan tugas dan harus diselesaikan hari itu juga. Tamu tersebut memaksa Andi untuk memberitahu kemana atasan Andi karena sejak 2 hari terakhir Yanto tidak bisa dihubungi. Jika Anda menjadi Andi, tindakan yang Anda ambil dalam menghadapi tamu dari provinsi adalah, nah di sini pengecohnya banyak gitu ya. Mulai dari namanya gitu ya, tokohnya itu ada Yanto, kemudian ada Andi gitu ya. Kita memposisikan diri sebagai siapa? Sebagai Andi. Karena di sini jelas gitu ya, jika Anda Andi gitu ya. Ini juga mengecoh nih, Anda Andi itu mengecoh juga. Apa tindakan yang akan kita ambil gitu ya? Kira-kira mana nih jawaban yang paling tepat? Jawaban yang paling tepat adalah E. Mengatakan kepada tamu dari provinsi, diri Anda tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi. Nah, tamunya itu kan memaksa gitu ya, memaksa untuk memberitahu kemana gitu, Pak Yanto tuh kemana gitu, atasan kita tuh namanya Yanto, kemana? Tapi di awal sudah berpesan gitu bahwa sedang ada misi rahasia gitu ya, tugas rahasia, tidak boleh disampaikan ke siapapun gitu ya, kemana atasan tersebut pergi gitu. Jadi, nah di sini kita pilih jawaban E. Mengapa tidak yang A gitu ya? Tetap tidak mengatakan kemana Yanto pergi karena sudah berjanji. Yang A benar gitu, tapi kurang tepat gitu ya. Di sini sudah tepat gitu, tapi main rahasia-rahasiaan gitu, tidak jelas gitu. Nah, kalau di sini ada actionnya gitu ya, menyampaikan kepada tamu dengan baik gitu ya, bahwa saya tidak punya kewenangan gitu. Jadi tamunya pun akan menerima dengan lapang dada. Oh, ternyata pegawai ini sudah diberi amanah gitu, sehingga tamunya akan lebih memahami. Kalau yang ini kan tidak gitu ya. Jadi tiba-tiba saja gitu, tidak mengatakan kemana atasannya pergi. Seperti itu tanpa penjelasan yang ini. Tetapi poinnya 3 untuk yang A. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 4. 15 detik dari sekarang.
Ya, langsung saja kita bahas ya. Andi adalah seorang kabag di suatu dinas Kabupaten Lumbung. Andi dengan orang yang cukup patuh pada atasan. Suatu hari atasannya pergi keluar gitu ya. Nah, ini untuk deskripsinya sama seperti yang tadi gitu ya. Namun pertanyaannya beda. Nah, tadi kan yang ditanyakan tentang integritas Andi karena ada tamu yang memaksa gitu ya. Nah, di soal nomor 4 ini, pertanyaannya jika menjadi Andi, gitu ya, tindakan yang Anda lakukan untuk mengatasi pegawai yang tidak disiplin adalah, nah ini kan tadi ada nih, pegawai yang 5 itu yang telat dan juga 7 yang pulangnya lebih cepat sebelum jam kerja selesai. Mana jawaban yang paling tepat? Jawaban yang paling tepat adalah A. Menegur karyawan yang tidak disiplin sesuai kewenangan yang diberikan oleh Yanto gitu ya. Karena tadi kan sudah dijelaskan gitu ya, ditekankan karena bakal ada yang suka telat nih, tolong diawasi gitu ya. Sudah diberi kewenangan gitu. Namun kalau tidak ada deskripsi tersebut, kita tidak boleh menegur gitu ya. Kita harus menanyakan kepada atasan kita terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian mana jawaban yang mendapat poin 3? Apakah yang B, mencatat pegawai yang tidak disiplin dan dilaporkan ke Yanto ketika ia kembali ke kantor? C, mengingatkan secara tidak formal. D, diam saja. E, menegur dan mengatakan Anda akan mengatakan kepada Anda atas ketidakdisiplinan mereka. Nah, untuk jawaban yang poin 3, menurut sudut pandang saya itu yang B gitu ya. Nah, di sini kan mencatat gitu ya. Secara amanahnya dapat gitu ya. Kemudian secara kewenangan juga dilaporkan ke atasan kepada Pak Yanto gitu. Tapi mengapa poinnya 3? Karena di sini actionnya itu kurang gitu ya. Aksinya kurang. Kalau yang A ini kan langsung itu, langsung melakukan sesuatu gitu, menegur di sana, memberikan teguran supaya karyawan yang telat itu memperbaiki kebiasaan buruknya. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 5. Ya, baiklah. Untuk soal nomor 5, Ridwan diminta menyimpan dokumen penilaian kinerja seluruh karyawan PT Maju Lancar oleh manajer SDM karena mendadak harus pergi dengan pesan jangan dibuka karena datanya rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Anda diberi kepercayaan tersebut. Dalam dokumen tersebut memuat data-data tentang pegawai-pegawai yang akan dipromosikan. Ridwan adalah salah satu pegawai yang akan dipromosikan. Jika Anda sebagai Ridwan, tindakan yang akan Anda lakukan adalah kira-kira apa nih yang akan dilakukan gitu ya, sebagai Ridwan yang diminta menyimpan dokumen gitu ya seluruh karyawan. Nah, kita tuh pengecohnya apa di sini? Nah, pengecohnya di sini tadi disebutkan bahwa Ridwan adalah salah satu pegawai yang akan promosi gitu ya. Salah satu orang yang dirahasiakan yang akan dipromosikan. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini adalah yang C. Tidak membuka dokumen karena sudah dipesan untuk tidak membukanya gitu ya. Kembali lagi integritas kita gitu. Kita diberi tanggung jawab untuk menyimpan dokumen gitu ya secara rahasia gitu. Walaupun entah isinya apapun, kalau sudah itu ya udah gitu kan, perintahnya jelas untuk menyimpan dokumen. Untuk hal-hal lain ini hanya pengecoh saja gitu. Mau dipromosikan lah, mau yang lain-lain lah. Nah, seperti itu. Kemudian yang mendapat poin 3 mana? Apakah A, melihat dokumen tersebut, B, melihat seluruh dokumen, D, mengajak satu teman, E, menanyakan langsung secara pribadi kepada SDM tentang kesempatan Anda untuk dipromosikan. Nah, kalau menurut sudut pandang saya itu jawabannya yang E, itu yang mendapat poin 3. Karena di sini kita tidak menyalahi tanggung jawab yang sudah diberikan, tidak membuka suratnya gitu ya. Tapi kita nanya ke atasan langsung gitu ya, kepada manajer, perkara mau dijawab atau tidak kan itu kewenangan manajer juga gitu. Yang penting kita tidak membuka. Ini poinnya 3. Untuk yang lain nih saya rasa sama-sama
tidak disiplin, ya tidak integritas. Ini ngajak teman, yang ini melihat seluruh dokumen, ini melihat dokumen. Intinya ini tidak amanah seperti itu. Baik, kita lanjut nomor 6. Silakan 15 detik dari sekarang. Baiklah, sudah 15 detik ya. Nah, di nomor 6 ini Andang diminta untuk membentuk kelompok kerja dengan tugas yang cukup rahasia. Sebelum bekerja, masing-masing anggota menuliskan fakta integritas untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Masing-masing anggota mempunyai tugas yang cukup spesifik, namun para pengerjaannya mempunyai aturan yang sama. Pada waktu tertentu, mereka berkumpul untuk memberikan laporan capaian target. Di dalam proses tersebut ada salah satu anggota yang melanggar fakta integritas dengan menceritakan pekerjaannya kepada istrinya yang kebetulan menelpon dan menyatakan menanyakan pekerjaan yang sedang dilakukan. Jika Anda andang, hal yang Anda periksa berkaitan dengan hasil kerja adalah kira-kira apa nih? Andang ini diminta untuk membentuk kelompok kerja gitu ya. Tiba-tiba ada anggotanya yang menyalahi aturan gitu, tidak sesuai dengan fakta integritas gitu. Kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Apakah A, B, C, atau D, atau E? Jawaban yang paling tepat adalah B. Keakurasian dari hasil kerja yang telah ditentukan, yang mencakup ketelitian, kualitas, dan kuantitas gitu ya. Ini kan pertanyaannya, jika menjadi andang yang akan diperiksa dengan hasil kerja itu apa gitu ya. Apakah A itu ya hasil dan targetnya, kesesuaian jumlah hasil dan kemampuan masing-masing gitu ya, kedisiplinan dalam mengerjakan tugas yang diberikan, membandingkan kontribusi masing-masing anggota terhadap kelompok gitu. Nah, yang B ini kan jelas gitu ya. Aspek yang dinilai itu jelas itu. Akurasinya, hasil kerjanya gitu ya, ketelitiannya, kualitas dan juga kuantitasnya gitu. Untuk yang lainnya itu kurang detail gitu, kurang rinci apa saja yang dinilai seperti itu. Untuk yang mendapat poin 3 menurut saya itu jawabannya adalah yang C gitu ya. Karena ini yang mendekati itu, yang mendekati dengan jawaban yang B gitu. Secara penilaiannya itu yang paling mendekati secara kedetailan itu yang C, itu menurut saya. Kemudian mungkin teman-teman bertanya, mengapa sih hanya 2 saja yang disampaikan, tidak dengan yang skor 2 dan 1? Karena itu yang cukup mempengaruhi dengan nanti nilai kita untuk mencapai nilai ambang batas gitu ya. Kita kan mencarinya nilai skor yang tinggi gitu. Untuk apa gitu kalau nilai 2 dan 1 kita pilih, kan jangan seperti itu. Mungkin bisa dapat dipahami ya, kita langsung lanjut saja ke soal nomor 7. Baik, cukup ya. Untuk soal nomor 7, untuk deskripsi penggambarannya itu sama seperti soal nomor 6 gitu ya. Hanya saja pertanyaannya itu beda gitu. Jika menjadi Anda gitu ya sebagai ketua kelompok yang membentuk kelompok, menghadapi anggota yang melanggar fakta integritas itu bagaimana gitu ya. Tadi kan ada yang melanggar tuh, yang menceritakan kepada istrinya gitu. Padahal tidak boleh menceritakan itu karena rahasia. Maka mana gitu yang paling tepat gitu ya. Jawaban yang paling tepat adalah A. Menegur dan mengingatkan kembali akan pernyataan yang sudah dibuat bersama gitu, serta meminta yang bersangkutan konsisten dengan apa yang sudah dinyatakan dalam fakta integritas atau kesepakatan di awal. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu karena ada aksinya gitu ya, menegur gitu secara langsung, menegur dan mengingatkan kembali gitu ya, mengingatkan kembali seperti itu, dan juga meminta agar yang bersangkutan itu konsisten gitu. Nah, di sini udah ada aksinya gitu ya, kemudian ada
evaluasinya itu sudah lengkap, sehingga ini jawaban yang paling tepat. Kemudian mana yang mendapat skor 3 gitu menurut saya? Untuk yang mendapat skor 3 itu adalah yang B. Sekedar mengingatkan saja, mengingat anggota kelompok adalah orang dewasa yang mestinya sudah tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Memiliki anggapan sudah dewasa sehingga mengingatkan saja gitu. Tidak menegur dan juga tidak memberikan evaluasi seperti itu. Lalu yang lain poinnya ya lebih sedikit gitu. Apabila teman-teman punya sudut pandang yang lain boleh ditulis di kolom komentar. Tapi untuk jawaban yang mendapat skor paling tinggi ini yang A. Dapat dipastikan itu. Baik, kita lanjut. Soal nomor 8. Silakan. Baik ya, kita langsung bahas saja. Jika saya menjadi anggota yang melanggar fakta integritas, maka ketika mendapat teguran, biasanya saya, nah di sini yang ditanyakan itu sikap kita gitu ya. Misalnya kita menjadi anggota, kemudian melanggar fakta integritas, dan mendapat teguran, sikap kita itu seperti apa gitu. Nah, mana jawaban yang paling tepat untuk nomor 8? Jawaban yang paling tepat untuk nomor 8 adalah yang B. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah meskipun menghadapi konsekuensinya juga akan disalahkan oleh anggota yang lain gitu. Nah, di sini jelas gitu ya, menerima teguran kemudian karena memang salah gitu, mengakui, ada pengakuan gitu. Nah, untuk konsekuensi ini kan memang sudah hubungan timbal balik gitu ya, dan menerima resiko yang akan dihadapi seperti itu. Kemudian yang mendapat skor 3 mana? Menurut saya untuk yang skor 3 itu yang A gitu ya. Memberi alasan yang dapat diterima mengapa saya melanggar fakta integritas itu. Nah, di sini ada pertentangan sedikit gitu ya. Ada penyangkalan sedikit. Memberikan alasan yang dapat diterima gitu ya, alasan logis gitu. Mungkin ya karena urusan yang mendadak gitu ya dan lain-lain sehingga melanggar fakta integritas. Untuk yang lain itu menemui Anda sebelum mendapat teguran misalnya. Nah, ini kong kali kong dulu nih sebelum ditegur. Menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban-jawaban yang saya akan berikan. Nah, ini juga benar gitu. Ini bisa jadi mendapat skor 2 gitu ya. Kemudian pasrah akan nasib yang akan diterima. Nah, ini pasrah, tidak ada perjuangan sama sekali. Seperti itu, kita lanjut ke nomor 9. Baiklah, langsung saja kita bahas. Nah, di sini secara umum orang yang mengatakan saya orang yang dapat dipercaya karena orang itu secara umum mengatakan saya orang yang dapat dipercaya karena apa? Jawaban yang paling tepat mana? Jawaban yang paling tepat adalah C. Saya melakukan apa yang saya katakan gitu ya. Seperti Naruto gitu ya, janji ninja Naruto gitu ya. Kalau udah dikatakan ya dilakukan seperti itu. Sehingga kita di sini menjadi orang yang dapat dipercaya nih. Kata kuncinya di sini dapat dipercaya itu karena ya ini kalau udah ngomong ya dilaksanakan gitu. Jangan mengingkari janji seperti itu. Kemudian mana yang mendapat skor 3 gitu ya? Mana? Apakah A, saya orang yang ramah dan mau mendengar keluhan orang lain? B, saya orang yang terbuka? D, saya siap membantu tanpa memikirkan imbalan yang akan saya terima? E, saya bersifat sabar dan penuh perhatian terhadap orang lain. Kalau menurut saya jawabannya yang A gitu ya. Di sini mau mendengar keluhan orang lain. Nah, di sini juga ketika kita diberi ada orang lain itu tiba-tiba datang dan menceritakan masalah yang ia hadapi. Nah, di sini
bisa dikatakan bahwa kita orang yang dapat dipercaya. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 10, soal terakhir untuk video kali ini. Silakan. Ya, langsung saja kita bahas ya. Akan ada libur nasional yang jatuh pada hari Selasa. Sudah menjadi kebiasaan umum di sebuah instansi pemerintahan tempat Irma kerja untuk melakukan bolos massal di hari Senin dengan alasan Hari Kejepit Nasional. Harpitnas gitu ya. Menurut Anda yang sebaiknya dilakukan oleh Irma adalah, nah Irma ini kerja nih, di tempat dia bekerja ada kebiasaan gitu, kalau ada Harpitnas itu karyawan yang lain bolos massal. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana ini ketika menjadi Irma? Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nah, di sini menolak gitu ya, bolos massal di hari ini karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam uh, diri sendiri gitu ya. Karena di sini Irma itu punya integritas gitu. Dia percaya bahwa kalau bolos massal ya salah gitu, menolak. Aksinya itu jelas menolak gitu. Kalau yang A bertanya pada atasan langsung apakah diizinkan gitu ya. Nah, ini masih ada keinginan nih untuk bolos. Yang B mempelajari aturan yang berlaku secara nasional dan mengikutinya secara konsisten. Yang D masuk setengah hari. Nah, ini setengah-setengah nih. Seperti puasa anak kecil ya, puasa setengah hari. Mengikuti kebiasaan umum untuk bolos. Nah, ini salah gitu ya. Mana yang mendapat skor 3 gitu ya. Yang mendapat skor 3 itu yang B. Mempelajari aturan yang berlaku secara nasional dan mengikutinya secara konsisten gitu ya. Nah, kita mengikuti ini aturannya secara nasional. Ini skornya 3, tapi yang paling tepat yang ini karena ada aksinya. Menolak. Seperti itu. Baik, demikian ya. Alhamdulillah 10 soal sudah kita bahas bersama. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini karena akan ada lanjutan-lanjutan pembahasan soal yang lain ya. Untuk manajerial kali ini juga masih ada soal nomor 11 sampai dengan 40. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan juga bagikan kepada orang lain. Apabila ada tanggapan atau pertanyaan bisa ditulis melalui kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.